Silakan kepada teman kami Memang. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh moderator. Langsung saja judul pembahasan kami itu ilmu pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Dalam kajian ilmu pendidikan terlebih dahulu harus dan perlu kita ketahui dulu istilah yang hampir sama bentuknya dan sering dipergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagogik. Pedagogi ini berarti pendidikan, sedangkan pedagogik berarti ilmu pendidikan. Pedagogi atau ilmu pendidikan adalah yang menyelidiki, merenungkan tentang segala-gala perbuatan mendidik. Istilah ini berasal dari kata pedagogia atau bahasa Yunani yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan yang sering digunakan istilah pedagogos adalah seorang pelayan atau yang bekerjanya mengantar dan menjemput anak-anak dari sekolah. Pengertian pedagogis ini berarti seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah, berarti sendiri, berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Istilah pendidikan dalam bahasa Indonesia diambil dari terjemahan dari bahasa Inggris education, yang sebenarnya juga diambil dari bahasa Latin ducere, yang berarti membimbing, to lead, tambahan awalan e berarti keluar atau out. Dengan demikian arti kata pendidikan adalah suatu tindakan untuk membimbing keluar. Dari penjelasan istilah pendidikan yang saya sudah kasih tahu dari atas, maka secara sederhana saya memberikan makna pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Jadi usaha-usaha ini yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskannya kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan. Pendidikan juga adalah kata yang sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tapi terkadang kita kurang memahami apa yang disebut apa itu pendidikan dan apa landasan pendidikan itu dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya akan mencoba menguraikan beberapa istilah pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan seni praktek atau profesi sebagai pengajar. Yang kedua yaitu pendidikan ini juga merupakan ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, mengawas dan membimbing murid dalam arti luas digantikan sebagai istilah pendidikan. Yang terakhir yaitu pendidikan merupakan seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun, yang diwarisi atau dikembangkan masa lampau atau ke generasi bangsa. Jadi dalam hal istilah pendidikan yang saya sudah berikan yang ketiga ini di atas tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa pendidikan itu merupakan usaha manusia dalam meningkatkan kepribadiannya dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya baik secara rohani maupun secara jasmani. Jadi pendidikan ini juga berarti lembaga yang bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Pendidikan juga ini juga merupakan hasil yang dicapai oleh perkembangan manusia itu sendiri. Jadi demikian saja, kami kembalikan kepada moderator. Dilanjutkan oleh teman kami Fermis.
pendidikan pada peserta didik. Yang kedua, batas-batas pada pendidik. Yang ketiga, batas-batas dalam lingkungan. Dan yang terakhir, batas-batas sarana dan prasarana pendidikan. Saya akan menjelaskan satu persatu batas-batas pendidikan. Yang pertama itu batas-batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik sebagai manusia dapat memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, semangat, dan sebagainya. Artinya, dalam diri peserta didik memiliki perbedaan dalam berpikir. Misalnya, si A dia mempunyai kemampuan untuk belajar, dia mempunyai motivasi, bahkan dia mempunyai minat, bakat dalam belajar, bahkan dia memiliki semangat untuk belajar. Sedangkan si B contohnya dia tidak mempunyai tujuan dalam belajar. Nah, jadi dengan adanya pendidikan, maka seorang peserta didik yang dulunya dia tidak tahu apa-apa, dan dengan adanya pendidikan ini, maka dia bisa mampu dan dia mempunyai tujuan. Sebagai peserta didik yang mempunyai semangat, bahkan kemampuan di dalam belajar, itu bisa kita katakan peserta didik yang unggul. Karena kenapa? Dia sudah tahu apa yang menjadi tujuannya di dalam sekolah. Nah, sedangkan peserta didik yang tidak mempunyai motivasi di dalam belajar, dia tidak tahu apa-apa. Bahkan dengan adanya pendidikan, maka seorang yang tidak memiliki kemampuan, bahkan yang memiliki keterbatasan dalam belajar, pasti dia akan belajar, dia pasti mengetahui apa yang akan dia lakukan. Jadi sebagai seorang guru juga tidak hanya sekedar memberi materi saja ketika sedang mengajar, tetapi dia membimbing, menuntun, dan mengarahkan peserta didik dalam belajar yang baik. Dan sebagai peserta didik juga tidak hanya sekedar mendengarkan ketika gurunya sedang memberikan materi, tetapi tugas peserta didik yaitu memahami dan bisa melakukan apa yang telah disampaikan oleh pendidik. Jadi bisa saya katakan bahwa di dalam pendidikan sebagai seorang yang pintar itu bisa dikalahkan oleh seorang yang bijak. Karena kenapa? Seseorang yang pintar itu belum tentu dia bijak. Nah, jadi dengan adanya pendidikan, maka kita bisa membedakan dan bisa kita mengetahui apa tujuan kita di dalam belajar. Dan batas pendidikan yang kedua yaitu batas pada pendidik. Jadi kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan pasti memiliki keterbatasan. Nah, jadi di sini di dalam batas-batas pendidik ini, sebagai seorang guru dia pasti memiliki keterbatasan di dalam mengajar. Tetapi sebagai seorang siswa juga dia harus memahami apa yang menjadi kelemahan dan keterbatasan sebagai seorang pendidik. Jadi, guru juga belajar kepada seorang peserta didik. Jadi kedua hal tersebut, guru dan siswa itu sama-sama belajar. Karena guru juga belajar dari siswanya dan siswanya juga belajar dari guru. Jadi sehingga dengan adanya kelemahan dan keterbatasan satu sama yang lain, itu tidak kelihatan mempunyai keterbatasan karena sudah saling memahami, sudah saling mengerti satu sama yang lain. Jadi di dalam batas-batas pendidikan pada pendidik ini dibutuhkan adanya interaksi antara yang lain, adanya interaksi sama-sama belajar dan terus belajar. Jadi batas yang ketiga yaitu batas-batas dalam lingkungan.
Lingkungan pendidikan merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi proses pendidikan yang dilaksanakan. Karena kenapa? Sebagai seorang peserta didik, dia juga belajar dari eksternal. Dia belajar dari lingkungan yang di luar. Tidak hanya sekedar di dalam kelas, tidak hanya sekedar di dalam sekolah, tetapi dia juga belajar dari lingkungan sendiri dan di luar. Jadi, seorang peserta didik juga harus bisa mengontrol cara pergaulannya atas lingkungan. Karena lingkungan juga bisa mempengaruhi kita, membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Jadi, gurunya juga harus memahami siswanya. Ketika siswanya melakukan sesuatu yang tidak baik, maka gurunya juga bisa menegur. Ketika siswanya melakukan hal-hal yang buruk, dengan adanya seorang pendidik, maka bisa-bisa siswa atau peserta didik itu dia bisa mengontrol ketika dia sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh pendidik. Jadi di dalam batas-batas lingkungan ini, peserta didik tidak hanya belajar dari dalam saja, tetapi bisa belajar dari lingkungan sendiri. Tapi intinya saja, siswa juga bisa mengontrol cara pergaulannya. Jangan sampai pergaulan peserta didik itu bisa merusak kehidupan, sehingga dengan dia telah bergaul dengan lingkungan yang tidak mempunyai tujuan, bisa-bisa dengan pergaulannya itu maka dia terpengaruh dan mempunyai tujuan dalam belajar. Tapi di sini marilah kita belajar bersama-sama, baik belajar dari lingkungan dan belajar dari melalui internal. Jadi batas yang keempat yaitu batas sarana dan prasarana pendidikan. Batas sarana prasarana ini contohnya di dalam sebuah sekolah tidak hanya sekedar materi saja yang kita terima, tetapi di dalam sekolah juga ketika misalnya tidak ada perpustakaan, tidak ada laboratorium, maka siswa juga tidak mempunyai kemampuan untuk belajar. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa membantu siswa tersebut. Karena ilmu juga tidak hanya kita dapati dari seorang pendidik, tapi peserta didik juga harus sama-sama belajar. Dengan adanya misalnya perpustakaan, maka siswa juga bisa mencari ilmu di perpustakaan. Karena misalnya ini tidak ada atau kurang fasilitas di dalam sekolah, maka proses belajar mengajar dalam suatu sekolah itu tidak efektif. Karena kenapa? Karena ilmunya juga seorang peserta didik hanya dia dapat dari pendidik atau dari gurunya. Bahkan seorang guru juga tidak sepenuhnya untuk memberikan ilmu kepada peserta didik, karena gurunya juga tidak mempunyai keterbatasan di dalam mengajar. Jadi dengan adanya sebuah fasilitas di dalam sekolah itu, maka siswanya juga sama-sama belajar. Tidak hanya belajar dari teman saja, tidak hanya belajar dari gurunya saja, tapi dia bisa mencari ilmunya sendiri. Jadi di dalam batas-batas pendidikan ini sangat penting kita gunakan, karena ini bisa menuntun kita ke hal-hal yang baik. Dan batas-batas dalam pendidikan ini sangat penting. Jadi marilah kita saling belajar antara satu sama yang lain. Kita tidak hanya belajar dari guru saja, tapi marilah kita belajar dari lingkungan kita, belajar dari teman kita. Jadi dengan adanya teman-teman kita, maka kita saling belajar bersama-sama. Jadi demikian yang saya sampaikan dalam batas-batas pendidikan ini.
dan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas faktor-faktor pendidikan. Jadi faktor-faktor pendidikan ini merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan atau yang dapat mengaruhi terjadinya suatu pendidikan. Jadi di sini ada 6 faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mengaruhi satu dengan yang lain. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama saya akan memberikan faktor tujuan. Dalam praktek pendidikan baik di lingkungan keluarga, sekolah, gereja maupun masyarakat, banyak sekali tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar tercapai atau dapat dimiliki oleh peserta didik. Jadi di sini tentunya suatu pendidikan itu dapat terjadi karena ada tujuan baik yang diinginkan oleh seorang pendidik untuk dicapai atau dimiliki oleh peserta didiknya, atau dapat juga karena tujuan seorang peserta didik untuk lebih lagi memiliki pengetahuan yang sangat tinggi sehingga ia dapat ikut di dalam suatu pendidikan ini. Menurut Langeveld dalam bukunya The Knock Theories Pedagogy dibedakan adanya macam-macam tujuan, yaitu ada tujuan umum yang berarti di sini adalah tujuan yang secara umum diinginkan oleh pendidik atau peserta didik dimanapun, tujuan tak sempurna atau tak lengkap. Jadi tujuan ini merupakan dimiliki oleh masing-masing pribadi siswa atau pendidik. Tujuan sementara artinya di sini adalah tujuan yang hanya bersifat sementara saja, tujuan perantara dan tujuan insidental. Jadi menurut Umar Hamalik, tujuan pendidikan memberikan motivasi kepada guru dan siswa. Jadi di sini dapat jelas mengatakan bahwa tujuan pendidikan memberikan motivasi untuk mengejar atau untuk melaksanakan proses pendidikan itu. Jadi ketika guru ingin siswanya mencapai suatu yang ia inginkan, tentunya ia akan mengajari peserta didiknya atau naradidiknya sesuai yang diinginkannya. Dan sebaliknya juga, jika siswa memiliki tujuan, tentunya ia akan belajar dengan sedalam mungkin, karena hal itu merupakan motivasi yang mendorong naradidik atau siswa untuk mencapai sesuatu pengetahuan yang ia ingin capai. Yang kedua, faktor pendidik. Jadi di sini tidak mungkin ada pendidikan tanpa pendidik. Jadi ini merupakan faktor yang paling utama juga, karena tanpa pendidik tidak mungkin pendidikan dapat dilaksanakan. Jadi pendidik yang dimaksud di sini adalah yang pertama pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua, dan pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Orang tua sebagai pendidik menurut kodrat adalah pendidik pertama dan utama, karena secara kodrati anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya atau ayah ibunya dalam keadaan tidak berdaya. Jadi di sini ada dua pendidik yang dimaksud atau yang kami maksud di sini. Yang pertama adalah orang tua. Tentu orang tua ini adalah yang pertama sekali mendidik anak-anaknya, yang mendidik peserta didik di sini. Peserta didik yang dimaksud di sini adalah anak-anaknya. Jadi tidak mungkin ketika anak-anaknya lahir begitu saja dan atau mencapai umur yang masih bayi, tidak mungkin dia langsung memberikan pada suatu lembaga pendidikan. Jadi di sini orang tua harus memiliki
suatu pemikiran untuk mendidik atau suatu keinginan di dalam mendidik anak-anaknya. Yang kedua, pendidik sebagai seorang guru yang merupakan pendidik menurut jabatan memiliki tanggung jawab dari pihak ketiga, yaitu keluarga, masyarakat, dan bangsa. Di sini pendidik yang sebagai guru memiliki tanggung jawab dari pihak ketiga, yaitu dari keluarga, masyarakat, dan bangsa. Jadi di sini pendidik yang atau guru di sini mendidik suatu atau seseorang naradidik atau siswanya tentunya agar bermanfaat bagi masyarakat, bagi keluarga, ataupun dimanapun. Jadi guru ini menerima tanggung jawab orang tua meskipun hanya beberapa jam saja atau beberapa saat saja, tetapi pada waktu jam atau masa pendidikan itu. Jadi di sini guru harus memiliki beban di dalam mendidik, di dalam mengajari naradidiknya. Yang ketiga, faktor peserta didik. Jadi tanpa peserta didik tidak mungkin juga ada pendidikan. Tidak mungkin pendidik terus mengajari tetapi tidak ada peserta didiknya. Jadi di sini juga dalam pendidikan itu harusnya ada peserta didik. Dalam pendidikan tradisional, peserta didik dipandang sebagai organisme yang pasif, hanya menerima informasi dari orang dewasa. Jadi peserta didik ini merupakan orang atau satu organisme yang masih memiliki pemikiran yang kosong atau tidak begitu luas. Jadi sistem pendidikan yang demikian adalah sistem pendidikan yang tidak aktif dan berkembang. Jadi sistem pendidikan tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan, yaitu peserta didik dapat dalam usia dan tingkat kelas yang sama bisa memiliki profil materi pengetahuan yang berbeda-beda. Keaktifan siswa dalam proses pendidikan mempengaruhi kualitas dan keefektifan pendidikan itu sendiri. Jadi di sini di dalam suatu kelas atau suatu proses pembelajaran, jadi di sini harusnya peserta didik juga memiliki keaktifan. Jadi di sini guru harus melihat hal itu, harus memberikan sesuatu agar peserta didiknya atau siswa dapat aktif di dalam proses pembelajaran itu. Yang keempat, faktor isi atau materi pendidikan. Jadi di sini adalah isi atau materi pendidikan yang dimaksud adalah sesuatu yang diajarkan pada peserta didik. Tidak mungkin peserta didik atau pendidik melakukan suatu pendidikan tetapi tanpa isi atau materi yang pendidikan yang ingin disampaikan. Jadi isi atau materi tidak hanya terbatas pada bahan ajar yang tercantum dalam diktat atau sebuah buku saja, melainkan segala sesuatu kegiatan dalam pendidikan, baik proses pembelajaran, keterampilan, keteladanan hidup, dan praktik-praktik yang dilakukan. Jadi di sini jelas mengatakan bahwa isi atau materi pendidikan di sini tidak hanya kita dapat dari buku saja. Jadi seorang siswa juga dapat menerima materi atau pendidikan mungkin dari pengalaman orang lain ataupun pengalamannya sendiri, sehingga kedepannya dapat ia perbaiki kembali sehingga menjadi pengetahuannya untuk ke depan. Oleh karena itu, dalam usaha menjalankan atau menyelenggarakan pendidikan di keluarga, sekolah atau di gereja atau di masyarakat, maka harus memiliki syarat utama dalam pemilihan isi atau materi pendidikan. Itu materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Ini jelas bahwa
suatu materi atau isi suatu pendidikan itu tidak sembarangan diberikan saja, tetapi diperhatikan apakah tujuan peserta didik itu untuk mengerti yang satu ini tetapi bukan yang ini, atau untuk mengerti yang ini tetapi bukan yang itu. Jadi dengan hal itu harus adanya penyesuaian di dalam isi atau materi pendidikan itu sendiri. Yang kelima, faktor metode pendidikan. Jadi ini merupakan suatu cara atau suatu sistem di dalam guru atau siswa di dalam melaksanakan pembelajaran itu. Jadi dengan banyak metode di dalam pendidikan ini, tentunya guru akan dengan ringan dapat membuat suatu kelas itu dapat aktif, atau membuat siswanya atau peserta didik dapat cepat memahami, cepat mengerti apa yang disampaikan oleh peserta didik atau pendidik maksud saya. Jadi tujuan faktor metode pendidikan ini karena di dalam suatu kelas atau di dalam suatu proses pembelajaran, tentunya siswa antara satu dengan yang lain pastinya memiliki metode untuk memahami atau mengerti sesuatu itu dengan cara yang berbeda-beda. Tentunya seseorang ini lebih memahami atau dapat cepat mengerti kalau diberikan alat peraga, atau seseorang ini lebih mengerti di dalam metode yang lain. Jadi di sini harusnya guru menerapkan setiap metode ini sehingga ada keseimbangan antara pengetahuan siswa yang lain dengan siswa yang satu. Yang keenam, faktor situasi lingkungan. Situasi lingkungan juga mempengaruhi proses atau hasil pendidikan. Situasi lingkungan itu meliputi lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan sosio-kultural. Besi Dijabat mengatakan bahwa kalau lingkungan fisik itu penuh sesak atau kotor, berbau atau bising, interaksi mengajar dan belajar di dalamnya akan terpengaruh juga. Jadi ini jelas kalau kita melaksanakan suatu pembelajaran atau suatu kelas, kalau kita berada di lingkungan yang agak ribut atau dapat membuat kita terganggu, pastinya kita tidak akan fokus untuk menerima materi atau pembelajaran yang kita bahas. Jadi di sini juga guru atau suatu sistem lembaga pendidikan harus memperhatikan ini. Jadi tidak membiarkan begitu saja lingkungan di mana dilakukannya pendidikan, tidak dibiarkan begitu saja mengganggu suatu sistem pembelajaran atau peristiwa belajar. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dilanjutkan oleh teman kami Wita. Baik, sekarang kita masuk bagian D, yaitu faktor individu pelajar dilihat dari segi psikologis. Semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja berpengaruh terhadap proses belajar yang juga bersifat psikologis. Itu beberapa faktor utama akan dikemukakan dalam ilmu pendidikan, dan ada beberapa faktor individu pelajar, yaitu yang pertama yaitu faktor minat. Seseorang tidak mempunyai minat untuk mempelajari sesuatu, tidak dapat diharapkan bahwa ia akan berhasil dengan baik
dalam mempelajari hal tersebut. Sebaliknya juga, kalau seseorang belajar dengan penuh minat, maka tidak dapat diharapkan hasilnya akan lebih baik. Yang kedua yaitu faktor kecerdasan. Kecerdasan sangat besar peranannya dalam mencapai tujuan keberhasilan. Orang lain yang lebih cerdas pada umumnya akan lebih mampu belajar daripada orang yang kurang cerdas. Yang ketiga yaitu faktor bakat. Di samping faktor kecerdasan, faktor bakat juga merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar seseorang. Hampir tidak ada orang membantah bahwa belajar pada bidang yang sesuai dengan bakat memperbesar kemungkinan berhasilnya usaha itu. Akan tetapi, banyak sekali hal-hal yang menghalangi untuk terciptanya kondisi yang sangat diinginkan oleh setiap orang itu. Yang keempat, faktor motivasi. Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, motivasi untuk belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang belajar. Hasil belajar pada umumnya meningkatkan. Jika motivasi untuk belajar bertambah, maka pada umumnya persoalan mengenai kaitan motivasi itu dengan belajar adalah bagaimana mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan agar belajar dapat optimal. Faktor motivasi ini terdiri dari dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Saya lanjutkan sendiri. Kelima, faktor kemampuan kognitif. Walaupun diakui tujuan pendidikan ini meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Namun pada umumnya aspek kognitif yang selalu diutamakan, bahkan kadang-kadang terdapat praktek-praktek yang menunjukkan seakan-akan aspek kognitif sejalan yang berlaku sekarang ini. Maka dari itu kemampuan kognitif akan tetap merupakan faktor-faktor yang penting dalam kegiatan belajar mengajar pada para siswa atau mahasiswa. Seperti itulah faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Sebagai kesimpulan dari kita, jadi pendidikan adalah tindakan untuk membimbing keluar. Artinya, melalui pendidikan dapat membawa pelajar atau peserta didik keluar dari kebodohan kepada kepintaran, di mana pada awalnya tidak tahu tentang sesuatu tertentu, tetapi dapat mengetahui melalui pendidikan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Shalom. Shalom.